Kita saat ini di majlis hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, dan kita sudah sampai kepada munajat beliau, doa beliau. Dan seperti biasa sebelum kita membaca hikam ada muqaddimah tentang fikih, yang kita masih dengan kitab ini, fikih taharah, fikih bersuci. Catatan kecil ringan bisa dibaca oleh siapa saja. Kita saat ini masuki kesunnahan dalam berwudu. Yang wajib dalam wudu sudah kita ketahui ada 6. Niat, membasuh wajah sekali, membasuh kedua tangan sampai siku sekali, mengusap rambut, kemudian membasuh kaki sekali. Urut tertib 6. Selebihnya yang selama ini kita lakukan adalah sunnah. Di antaranya kesunnahan dalam berwudu, yang artinya sunnah ini kalau tertinggal tidak merusak wudu. Kalau kita laksanakan mendapatkan pahala. Kesunahan wudu yang pertama adalah membasuh telapak tangan 3 kali sebelum memulai wudu. Telapak tangan dibersihkan dulu. Hikmahnya banyak, di antaranya barangkali ada bakteri, ada kotoran-kotoran, sebelum diusapkan di wajah sudah dibersihkan dulu tangan tersebut. Jadi membasuh tangan terlebih dahulu, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu berkumur. Bayangkan kalau tangannya masih kotor kemudian ngambil air berkumur, kotorannya masuk ke mulut. Baru berkumur setelah tangan disucikan, dibersihkan. Istinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi, disedot, kemudian dikeluarkan. Istinsyak. Adapun caranya antara kumur dengan istinsyak, bisa saja kumur sendiri, kumur 3 kali, kemudian istinsyak. Istinsyak berarti bisa saja kita ambil air langsung dimasukkan, disedot, air taruh sini, disedot, dikeluarkan. Sunnah di atas sunnah adalah 3 kali antara kumur dengan istinsyak dijadikan satu, sambil tangan itu mengambil untuk mulut sekaligus menyedot untuk di hidung, kemudian dikeluarkan. Itu sunnah. Tapi kalau anda susah, ya sudah, berkumur dulu 3 kali baru istinsyak, disedot. Bisa saja kalau di keran gitu, dan itu membersihkan juga hidung, dan sunnah. Kemudian menyela-nyela jemari untuk menyampaikan air ke kulit dagu bagi laki-laki, bagi yang berjenggot. Kemudian jenggotnya tebal, laki-laki berjenggot tebal, laki-laki tidak memenuhi 3 syarat, wajib memasukkan air ke sampai kulit. Kalau gini, yang tidak berjenggot wajib sampai kulit, atau berjenggot tebal tapi perempuan wajib sampai kulit. Berjenggot tebal laki-laki, ini yang berjenggot tebal, maka tidak wajib memasukkan air sampai kulit dalam jenggot, tapi sunnah menyala-nyalakan jemari sampai ke kulit yang ada di dalam jenggot. Baik, saat membasuh wajah tentunya. Kemudian sunnahan yang lain, mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga ini secara khusus, sebab telinga itu bisa diusap sampai 12 kali sunnah. Bagi yang mengatakan telinga bukan bagian wajah, tapi ada yang mengatakan telinga adalah bagian wajah, yang mengatakan telinga bukan bagian, enggak, pertama ada, ini adalah, ya sebetulnya kita sudah melakukannya, hanya agar kita sadar ternyata ada kesunahan di balik yang kita lakukan itu, biarpun kita tidak mengerti itu sunnah.
Yang mengatakan telinga bagian dari wajah, sebagian ulama mengatakan telinga bagian dari wajah. Karena telinga bagian dari wajah, maka saat membasuh wajah, telinga harus dibasuh. Berarti dapat 2, dapat 3 kali basuhan. Kan membasuh wajah ikut, basuh wajah ikut. 3 kali. Kemudian setelah itu bagi yang mengatakan telinga adalah bukan dari bagian wajah tapi bagian daripada kepala, bukan bagian dari kepala, berarti di saat kita dianjurkan mengusap kepala, telinga dapat 3 lagi. Di saat kita kesunahan kepala kan wajibnya hanya rambut, 1 rambut saja sudah cukup, tapi kalau seandainya kita mengusap kepengen dapat kesunahan, tidak pakai imamah 10, maka telinga ini dapat 3 lagi. 3 tambah 3 berapa? 6. Kemudian 3 kali sunnah ini ngambil air khusus untuk 3. Yang selama ini kita lakukan sudah 9. Tinggal nanti ngambil air lagi 1, 2, 3. Ini kesemua untuk pemanahan. Jadi sunnah yang mengusap biasanya seni aja untuk dalam bercerita seorang ustadz, kebanyakan waktu tambahan. Yang paling penting adalah tadi sunnah dengan memasukkan ujung jemari, kemasukkan ke dalam lubang telinga, ibu jari bagian belakang, bagian luar diputar. Nah, gitu. Jadi itu cara untuk telinga. Kemudian sunnahan yang lain lagi adalah mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala adalah sunnah. Madhab Malik harus wajib. Madhab kita rambut. Madhab Hanafi ada Hanafi sepertiga atau seubun-ubun. Maka kita agar keluar dari khilaf ikut. Caranya adalah ini sudah basah, diputar 1, 2, 3 rambut. Dan kemudian nanti tidak tahu kami sebutkan tidak di sini. Bagi yang pakai penutup kepala, pakai imamah, disunahkan mengusap atas imamah. Jadi mengusap di atas imamah itu sunnah dengan syarat 1, setelah mengusap bagiannya wajib, bagian rambut sudah ada yang diusap. Setelah itu penyempurnanya adalah di atas imamahnya, dengan catatan sudah membasuh yang wajib 1. Yang kedua, tidak tahu ini sudah kami sebutkan atau tidak. Kalau tidak ada tinggal nambahkan. Yang kedua adalah imamahnya imamah yang halal, bukan hasil curi. Nyuri ngapain pakai imamahnya, lepas saja, nah, bukan hasil gosip. Yang kedua, imamahnya tidak najis. Kalau imamahnya terkena najis, kita sentuh tangan kita jadi najis, berarti imamah normal semacam ini sunnah. Cuman ini hampir sunnah yang tidak dilakukan. Kenapa? Hampir jarang orang berwudu masih pakai imamah. Coba nanti dikiaskan dengan ini, semua yang menutup kepala bukan imamah pakai kopiah. Cuman kopiah yang tentunya yang jika air tidak merusaknya. Ada sebagai jenis kopiah yang air kalau bersentuhan dengan kopiah tersebut rusak, ya kacau nanti. Yang jelas maksudnya, bagi yang ingin menyempurnakan wudhunya di saat mengusap kepala dengan mengusap seluruh kepala, maka kalau kepalanya berbungkus, maka bungkus yang diusap. Apakah itu imamah atau kopiah? Termasuk wanita yang pakai kerudung seperti itu, di atasnya disunahkan seperti itu. Tentunya itu tadi tidak merusak, tidak ada najisnya, dan imamahnya adalah imamah yang halal, bukan hasil curian atau menggosok. Membasuh 3 kali setiap anggota wudu. Membasuh 3 kali itu sunnah, wajibnya 1. Mendahulukan yang kanan dari kiri, dari kaki dan tangan. Kanan dulu, baru kiri. Jangan kiri dulu, tayamun. Berkesinambungan antara anggota wudu dengan anggota berikutnya. Jadi dianjurkan bersegera berpindah ke anggota berikutnya. Ini sunnah, tidak wajib, tapi dalam madhab Malik wajib.
Jadi dalam madhab Maliki itu kalau anda membasuh wajah, habis wajah itu harus langsung ke tangan. Kalau madhab Syafi'i nggak wajib. Anda boleh membasuh muka anda di Surabaya, naik pesawat dilanjutkan nanti tangannya di Jakarta, boleh. Habis tangan di Jakarta nanti ngusap kepalanya di Sumatera, naik pesawat lagi, boleh. Tapi sunnahnya adalah bergegas disambung. Tapi dalam madhab Malik wajib itu. Madhab Syafi'i sunnahnya maka mualah itu bergegas pindah ke anggota selanjutnya. Ke-13 melebihkan dari basuhan dari batas anggota wudhu. Jadi jangan pelit-pelit amat. Batasnya siku. Ya jangan pas siku Allah, siku pelit. Nah, tambah sedikit lah. Lebih dari siku. Mata kaki jangan pas mata kaki tok, pelit sampai diukur set mata kaki, enggak lah, jangan pelit-pelit. Di atas mata kaki, melebih hur. Nantilah yang akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan ada tanda menyala di wajah dan tangan serta kakinya. Itu adalah hurran muhajjalina, itu wajahnya cerah, kemudian ada cerah di kangen min atharil wudu, dari bekas air wudu. Kemudian hemat dalam menggunakan air, biarpun kita di lautan nggak boleh boros air. Jadi dilarang boros air itu bukan masalah ekonomi saja, masalah kesunahan. Secukupnya. Makanya orang kena was-was ini kelihatannya pengen ibadah baik, sudah nggak khusyuk, ngabisin air, demam lagi karena terendam di dalam air, kena was-was. Menghadap ke kiblat sebisa mungkin. Sunnah ini semua. Kalau anda ngadap ke timur pun boleh kok. Menghindari berbicara sambil ngomong juga sah wudunya, cuman sunnahnya jangan berbicara. Setelah itu baca doa wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wal maj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa wudu. Kemudian setelah itu kita sampaikan kemakruhan wudu pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita sekarang kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Allah ilahi ya Allah, wahai Tuhanku, akhrijni, keluarkan aku min dhulli nafsi, dari kerendahan hawa nafsu yang selalu memerintahkan keburukan. Seorang imam besar menyadari bahwa hawa nafsu di dalam dirinya itu punya pengaruh sangat kuat sekali, yang dikatakan nafsu al-ammarah bisu, hawa nafsu yang memerintahkan kebusukan, hawa nafsu yang mengajak kepada ketidakbaikan. Dan sungguh tidak ada yang mampu memerangi hawa nafsu kecuali hamba yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Halus. Hawa nafsu itu bukan syaitan. Hawa nafsu di dalam diri kita sendiri, syaitan di luar kita. Hawa nafsu dan syaitan beda. Kalau ingin melakukan apa perbedaan kita melakukan satu dosa karena seruan hawa nafsu sama dosa yang dilakukan karena mengikuti bisikan syaitan. Dan kadang bisikan syaitan dengan hawa nafsu juga kadang bertemu. Dikatakan oleh para ulama, kalau hawa nafsu itu fokus, kalau pengen itu balik lagi ke situ. Na'udzubillah. Pengen lihat yang haram, pengen zina namanya, terus berjuangnya ke situ, muter-muter kemanapun ya ke situ. Hawa nafsu berarti karena sudah hawa nafsunya menarik ke kejahatan itu. Tapi kalau setan enggak, ente nyuri ayo cepat, tak tanya apa yang dicuri nggak tidur-tidur, ya sudah bunuh orang aja, mabuk deh, dialihkan yang lain, pokoknya kamu masuk neraka, gitu kata setan. Jadi bukan yang tadi fokusnya. Kalau sudah bisikan setan itu mudah berubah-ubah.
Mula-mula saya ingin melakukan kejahatan itu, ternyata di saat nggak bisa, bukan pergi tapi pindah yang lainnya. Tapi kalau hawa nafsu terus pengen ke situ, biarpun hasilnya sama. Hawa nafsu, mohon maaf, kalau orang pengen lihat yang haram misalnya, terus dialihkan kemana, balik ke situ, dialihkan kemana, balik ke situ, hawa nafsu. Tapi kalau bisikan setan dialihkan tempat lain, pindah, tapi dosa di tempat yang lain. Nah, seperti itu. Yang jelas ini hawa nafsu itu adalah menjadikan rendah, dzul, ada kerendahan hawa nafsu. Nah, sebagai seorang imam besar Ibn Athaillah As-Sakandari menyadari begitu bahayanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu halus loh ya. Kadang orang tidak sadar melakukan ibadah, ternyata hawa nafsu. Ya, contohnya ibu-ibu sudah tahu suaminya pulang dari luar kota, sudah ngomong itu tadi, tolong yang temani malam ini karena besok pagi aku berangkat. Khawatir. Tau-taunya so, abang hari ini ada pengajian hikam. Hawa nafsu. Senangin dulu suamimu, dia baru datang, besok pagi berangkat. Ibunya sakit minta ditemani, pengajian istiqomah. Hawa nafsu. Banyak hawa nafsu. Hawa nafsu kadang tampak ibadah. Hawa nafsu adalah tampak ibadah tapi ternyata ngikuti hawa nafsu. Wa tahhirni min syakki, sucikan aku dari keraguan. Kalau keraguan masih mungkin seorang imam syak ini ragu terhadap Tuhan bahwasanya Allah Maha Kuasa, sehingga menjadi orang kurang tawakal. Jadi keraguan itu bukan ragu Allah tidak ada, bukan Allah ada tidak ada, bukan. Ragu akan kuasa Allah, jaminan Allah. Ragu akan jaminan Allah, ragu akan kemahakuasaan Allah. Allah maha ada, yakin seyakin-yakinnya. Tapi bisa jadi orang bukan tidak yakin adanya Allah, yakin adanya Allah akan tapi ragu bahwa semua yang melata di atas bumi ini atau yang berada di atas bumi ini sudah dijamin rezekinya. Ragu, sehingga menjadi orang bingung, ragu tentang kuasaan Allah, bukan ragu tentang zatnya Allah, sehingga kurang tawakal, masih bingung, suka gelisah dengan kekurangan rezeki, suka gelisah dengan kekurangan yang Allah timpakan kepadanya, jadi kurang tawakal kepada Allah. Jadi ini bukan ragu Allah ada atau tidak ada, mustahil seperti beliau mengatakan Allah tidak ada. Akan tapi kurang tawakalan kita kepada Allah, kurang yakin akan janji-janji Allah. Ya, percaya adanya Allah, tapi ternyata perilakunya menunjukkan kalau orang itu tidak yakin. Ini adalah syak. Wa syirki, apalagi syirik. Syirik mustahil. Bukan mustahil artinya seorang imam enggak ada di dalam hatinya kesyirikan, cuman karena syirik itu sesuatu yang sangat membahayakan, dan dia menyebutnya syirki, kemusyrikanku. Apakah Imam Ibn Athaillah ada kemusyrikan di dalam dirinya sehingga harus minta perlindungan kepada Allah dari kesyirikan? Oh tidak. Kekhawatiran seorang yang dekat kepada Allah itu seperti kenyataan. Khawatir imannya hilang itu seperti kayak orang kehilangan iman, maka minta perlindungan kepada Allah, minta dikembalikan imannya. Syirik. Seorang alim tidak masuk dalam kesyirikan yang sesungguhnya, tapi menyadari bahwa begitu bahayanya syirik, runtuhnya keimanan, sehingga kadang tanpa disadari seorang hamba sudah masuk kesyirikan tanpa ia rasa, masuk wilayah kesyirikan dan tanpa disadari. Maka inilah yang Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berlindung kepada Allah, minta perlindungan dari Allah daripada syirik-syirik tersebut. Syirik ada dua, syirik khafi dan syirik jali. Syirik khafi adalah riya. Ya, kalau riya masih mungkin semuanya, riya. Tapi kalau syirik yang kedua, riak, syirik jali, riak atau menyekutukan Allah, mengatakan ada Tuhan selain Allah, susah.
Orang sudah beriman adanya Allah, susah bagi dia untuk meyakini Allah tidak ada. Akan tapi karena tergelincirnya iman ini unik, dahsyat, maka seorang imam minta perlindungan kepada Allah. Jadi jangan sampai kita merasa aman dengan iman kita. Yang merasa aman iman kita, maka iman telah tiada. Yang merasa tidak aman akan imannya, maka iman akan terjaga. Khawatir kalau dicabut imannya. Imam Ali bin Abi Thalib suatu ketika berkata, jadi kematian itu ada dua. Kematian yang pangkatnya tinggi, mati syahid. Kematian yang pangkatnya di bawahnya selamat, muslim. Seorang muslim saja, orang mati dalam keadaan Islam sudah beruntung. Orang kalau meninggal dalam keadaan dia beragama Islam, bersyahadat, dia beruntung. Kalaupun nanti harus dipanggang di neraka, tidak, pasti ada batasnya. Tapi kalau sudah tidak punya iman selama-lamanya, berarti mati masuk Islam sudah lumayan selamat. Mati syahid lebih dahsyat lagi. Cuman Imam Ali berkata di saat beliau di kamarnya, jadi di kamar ada pintu kamar, setelah pintu kamar ada pintu rumah. Jadi tentu kalau kita berada di ranjang pintu kamar, lebih dulu kita lewati sebelum pintu rumah. Beliau berkata, kalau seandainya suruh aku memilih antara mati di pintu rumah dengan mati syahid, atau mati di pintu kamar mati dalam keadaan Islam saja, niscaya aku memilih untuk mati dalam keadaan Islam saja, biarpun aku tahu mati syahid sangat besar dan agung pahalanya. Kenapa Imam Ali Anda memilih mati Islam saja? Kenapa? Karena pintu kamarku dekat, pintu rumah jauh. Aku tidak tahu apakah antara pintu kamarku dan pintu rumahku masih terjaga imanku atau tidak. Padahal seorang Imam Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu jangan sampai kita mengentengkan tentang keimanan, guyon-guyon tentang akidah, tentang keimanan. Iman mahal, selamatan kita adalah dengan iman. Maka jangan guyon-guyon urusan guyon Al-Quran, guyon malaikat. Nanti ada sesuatu yang menjadikan iman itu runtuh, banyak iman hilang tanpa dia sadari. Qabla khululi ramsi, sebelum aku mati. Khulul, rams ada kematian, kubur. Sebelum datangnya kubur, maksudnya sebelum datangnya kematian. Jadi Imam Ibn Athaillah As-Sakandari minta kepada Allah agar dijauhkan daripada diperbudak oleh hawa nafsunya yang merendahkannya. Nah ini, di samping kita berusaha, ternyata kita minta kepada Allah. Orang berasa mujahadah, merangi hawa nafsu. Ilmu tasawuf, ilmu merangi hawa nafsu. Akan tapi di samping kita merangi hawa nafsu dengan ilmu yang kita fahami, tapi ketahuilah yang maha kuasa adalah Allah. Jangan lupa minta kepada Allah. Maka Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, Allah ma'ikhrij min dulli nafsi. Kemudian membersihkan hati kita dari keraguan, membersihkan dari kesyirikan. Ketahuilah bahasanya keraguan dan kesyirikan bisa saja Allah timpakan pada seorang hamba yang tidak dicintainya, sehingga yang semula beriman menjadi orang yang murtad, tidak beriman. Ada kan kisah murtad? Murtad semula beriman, semula sholat, akan tapi ternyata di dalam hatinya sudah keropos keimanan hingga menjadi orang yang keluar dari iman. Itulah yang ingin dihindari. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari minta kepada Allah agar dijauhkan dan dihindarkan dari hal-hal yang menjadikan seorang hamba menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qabla khulul ramsi, sebelum mati. Kalau sudah mati, naudzubillah, tidak ada iman setelah meninggal dunia. Tidak ada iman kalau meninggal dunia sepanjang waktu di neraka jahanam. Tapi yang meninggal dalam keadaan iman, maka kalau punya dosa, bisa saja dosa itu terhapus di saat dia sakaratul maut yang sangat menyakitkan itu, atau mungkin di saat berada di alam barzah, kemudian dibanyak didoakan dan selesai kisah dosanya karena masih ada iman. Di padang mahsyar atau di akhirat nanti dicelupkan di neraka sesaat, setelah itu masuk surga karena masih ada iman di dalam hatinya. Tapi kalau sudah tidak ada iman, maka ketahuilah dia akan menjadi orang celaka selama-lamanya di neraka, sampai nanti di akhirat dia celaka karena tidak punya iman. Semoga Allah menjaga iman kita, menjaga hati kita, membersihkan hati kita dari keraguan, dan membersihkan hati kita daripada kesyirikan. Ini saja insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Syukur
syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelum itu izinkan kami untuk membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, izin bertanya. Beberapa hari yang lalu beredar video tentang KDRT yang terjadi pada seorang selebgram. Seorang istri yang baru saja melahirkan dipukuli oleh suaminya secara membabi buta di hadapan bayinya. Tidak diketahui apa alasannya, tapi dari cara dia memukuli istrinya sangat tidak bisa ditolerir. Bahkan bayi yang ada di sampingnya pun ikutan terinjak kaki bapaknya yang seperti orang gila. Diketahui juga bahwa mereka sudah memiliki 3 anak dan KDRT ini sering terjadi, tapi katanya sudah berkali-kali dimaafkan. Namun kali ini istrinya memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Afwan Buya, itu hanya salah satu kasus KDRT yang terjadi di Indonesia. Selain dari kasus mereka, masih banyak kasus lain yang entah terungkap ataupun masih tersembunyi. Banyak wanita yang takut mengungkap dengan berbagai alasan, entah karena diancam atau bertahan demi anaknya. Tetapi jika sudah sedemikian parah, bukankah hal tersebut tidak baik untuk kesehatan mental sang istri? Saya sering dengar dari Buya, lebih baik dipukuli daripada bercerai kemudian berzina. Kalimat Buya tersebut terasa menjadi beban bagi wanita yang mungkin salah memahaminya dan menjadikan mereka takut untuk melangkah untuk membela diri mereka saat kezaliman itu terjadi dalam rumah tangganya. Mohon nasihat dan motivasi terbaik buat wanita di luar sana yang mungkin sedang menghadapi masalah yang sama. Orang cerdas itu, dan mari menjadi cerdas semuanya, kalau melihat cerita itu untuk diambil hikmah, pelajaran, bukan sekedar kita membaca cerita. Kita membaca cerita tentang KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. KDRT, jangan-jangan kita itu hanya sekedar penonton saja. Oh gitu, nggak sadar dia juga keras di rumah tangganya. Ini kan problem manusia. Itu pelajaran buat kita, tidak boleh terjadi pada diri kita. Itu yang terpenting. Jangan kemudian kita pandai menukil cerita Palestina dibantai begitu, itu jangan sampai hanya jadi tontonan. Mungkin ada seorang anak atau seorang ibu bapak menodorkan tentang berita Palestina, ini Palestina dibantai dan sebagainya, ditunjukkan maksudnya untuk mengambil pelajaran, kemudian dia tergerak hatinya untuk bisa membantu. Enggak, rupanya jor-joran saja. Ini aku punya foto lebih dahsyat lagi, begitu dong. KDRT itu adalah ketidakbenar, itu adalah tidak baik, enggak benar. Jadi jangan hanya mengatakan kejadian hanya ada di sana, mungkin di rumah kita. Yang tidak sadar kita telah melakukan kekerasan di rumah kita, menyakitkan di rumah kita. Nah ini harus kita pahami. Jangan sampai dongeng itu hanya cerita yang kita tonton saja. Harus kita sadari, kita tidak boleh, itu jelek. Sampai kesadaran ini. Solusinya dari diri kita sendiri, wong kita bagian dari umat manusia kok. Memang boleh di kita, nggak boleh di dia. Adapun di kejadian yang sudah terjadi, jelas itu sebuah kesalahan. Sering kami sampaikan, laki-laki baik itu tidak akan memukul istrinya biarpun sang istri layak dipukul. Laki-laki baik itu tidak akan mencaci istrinya biarpun istrinya layak dicaci. Mana ada laki-laki baik sedikit-sedikit main tempeleng. Jelas itu bukan sebuah kebaikan, kesalahan. Nah kalau yang perlu nasihat ini kita dengar,
bukan hanya sekedar cerita. Jangan-jangan kita termasuk golongannya seperti itu, suka nyakiti. Ayo, sadar atau tidak gitu. Itu kan cerita di sana. Jangan-jangan kita juga pemain dalam cerita tersebut, hanya model berbeda saja. Bedanya apa? Kita tidak sadar-sadar, kan repot. Banyak keluhan wanita-wanita seperti itu, suaminya Masya Allah ngomong kasar, dia bisa baca, bisa komentari KDRT, wah bejat ini, bisa dia sendiri bejat. Ayo, jelas itu sebuah kesalahan dan tidak bisa dibiarkan, harus diselesaikan. Kemudian bagi seorang wanita, ya, di saat menemukan kekerasan dari pasangannya, ada dua, kekerasan fisik atau kekerasan non fisik, misalnya dengan caci maki dan sebagainya, maka secara hukum fikih adalah dia boleh minta cerai. Itu kan hukum fikih. Tapi dalam hidup kan perlu namanya akhlak, namanya sabar, akhlak, namanya ketabahan, itu kan akhlak semuanya. Tidak hanya fikih-fikih saja. Perlu juga akhlak, tabah untuk sesaat, untuk mendidik, barangkali bisa baik dong suaminya. Jangan dikerasin sekali langsung minta cerai, biarpun dia bersah untuk minta cerai. Karena wanita harus dihormati, dimuliakan, bukan untuk dipukuli di rumahnya. Jadi secara hukum fikih, kalau ada suami suka mencaci dan mengolok, dia berhak untuk minta cerai dan tidak dosa di saat dia minta cerai. Suami suka mukul, berbuat zalim, dia berhak minta cerai, boleh minta cerai dan tidak dosa di saat dia mencerai karena suaminya zalim. Cuman kadang suaminya ini gara-gara setengah ustadz bawa hadis, bukan salah hadisnya, salah memahaminya. Wah, langsung mengatakan abghadul halali ilallahi at-talaq. Yang paling dibenci oleh Allah dari yang halal adalah cerai. Dia mengatakan, aku tidak akan cerai kamu. Kenapa? Allah benci dengan mencerai. Benci mencerai itu maksudnya apa? Perceraian itu adalah berpisahnya hati dan hati, maka Allah tidak suka. Tapi bisa jadi cerai bagimu wajib kalau kurang ajar kepada istrimu kok. Bukan wajib. Karena apa? Menjadi wajib. Lebih baik cerai karena apa? Zalim lah ini. Jadi memahami hadis itu jangan hana hawa nafsunya. Sudah dia zalim, mukuli istri, dia sayang sebetulnya, cuman dia karena kebodohan mukuli dan sebagainya. Di saat istri minta cerai, mengatakan abghadul halal ilallahi at-talaq. Sebuah sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah ada cerai, makanya saya tidak mau mencerai sampai kapanpun. Karena apa? Allah tidak senang. Allah tidak senang dengan perilakumu juga, nggak sadar. Mukuli istri, jahat sama istri, itu lebih tidak disenangi oleh Allah. Maka cerai bisa menjadi sebuah kewajiban. Minta cerai menjadi sebuah kewajiban kalau kezaliman terus terjadi seperti itu. Tapi ya jangan dikit-dikit gampang tak minta cerai dan minta cerai. Para wanita khususnya ya, jadi selesaikan dulu dengan ketabahan, kesabaran, itu akhlak. Adapun yang kami sampaikan itu kan dalam rangka mendidik ya. Ada orang minta cerai, banyak perempuan tiba-tiba minta cerai. Kalau ada yang minta petunjuk pada kami, justru kami beri peringatan, bukan di saat cerai, pasca perceraian itu yang lebih bahaya. Karena dia sudah pernah menikah, sudah mengetahui hubungan suami istri dan seterusnya, kemudian dia menjadi seorang janda. Di saat masih dengan suaminya yang kejam itu, mungkin syahwatnya sudah tidak tumbuh lagi, atau mungkin menjadi dingin. Karena di saat menghubungkan dia ingat dengan kekerasan, tidak mesra, suaminya dingin. Tapi di saat dicerai, plong, syahwat bangkit lagi. Ayo, dengan apa dia akan menyelesaikan urusannya? Apakah besok lagi langsung menikah? Makanya itu hanya peringatan dari kami. Seandainya, bukan, pilihannya adalah suamimu baik, memenuhi kebutuhan batinmu, itu yang paling indah kan. Suami baik, kebutuhan batin dipenuhi, itu kan idaman. Cuman yang kami sampaikan, seandainya seorang perempuan maka dipukuli oleh suaminya setiap hari jauh lebih bagus daripada dia minta cerai setelah itu berzina. Ya tentu dong, zina kan hina. Itu artinya sebenarnya kami mengingatkan, kalau mau bercerai pikir dulu, apakah anda yakin bahwasanya anda kuat di saat menjanda untuk menjauhkan dari keharaman? Jangan-jangan memang frigid, dinginmu itu karena permasalahan yang terjadi setelah merasa menjanda bebas, liar, naudzubillah, kepleset perzinaan saat itu. Maka lebih baik, memang jauh lebih baik di hadapan Allah. Kenapa? Di saat dipukuli dia nggak dosa, dapat pahala dipukuli. Cuman jangan mau dong.
Tapi kalau berzina kan dosa. Ini dalam peringatan kami agar tidak gampang minta cerai. Suruh mempertimbangkan kalau mau cerai. Karena belum tentu hari ini cerai besok dapat suami, belum tentu. Sementara syahwat seperti orang makan, berkala. Kadang datang pagi, kadang sore, 2 hari sekali, 3 hari sekali, ada setiap hari. Bagaimana kita menyelesaikannya? Kalap dia, karena plong sudah lepas daripada setan pakai kopiah putih itu. Nah, setannya pakai kopiah putih sudah mukuli suami istri, sudah terlepas dari setan itu, dia merasa aman, blok, syahwatnya bangkit ya. Dan itu yang terjadi pada sebagian perempuan yang ngadu kepada kami. Iya, waktu saya dengan suami saya hampir tidak ingin hubungan suami istri, tapi setelah menjanda 3 hari bangkit syahwat saya. Iya, plong, karena kuatkah dia menahan diri daripada zina? Ini yang kami ingatkan, itu sebenarnya peringatan. Jangan gampang minta cerai. Kalau minta cerai sudah diperhitungkan matang-matang. Harapannya adalah tidak ada tempelengan, tidak ada pukulan, yang ada indah dalam rumah tangga. Kalaupun ternyata harus bercerai, harus punya pertimbangan. Takut perzinaan, takut kehinaan, sehingga cerai menjadi janda-janda mulia hingga dipetik oleh pria yang lebih bagus. Seperti itu. Jelas itu adalah kejelekan. KDR itu adalah kejahatan, harus diselesaikan. Kemudian cara menyelesaikannya tentu dijauhkan dulu. Jangan dibiarkan perempuan jadi bola tendang. Dijauhkan dulu. Harus diselesaikan dulu, baru dilihat sang suami ini apakah suami itu gila. Nabi menyifati orang seperti orang gila. Bagaimana tidak dikatakan gila? Siang ditendang, malam digauli. Ini kan orang aneh. Siang ditendang, malam digauli. Siang dipukuli, malam digauli. Kalau bukan orang gila, mana mungkin begini? Itu orang gila. Mungkin bahasa sekarang ya lihat mentalnya mungkin nggak benar, depresi segala macam dan sebagainya. Bisa jadi dia punya permasalahan mental. Permasalahan mental, nggak stabil mentalnya, sudah diobati dulu, psikolog dan seterusnya. Artinya harus penyelesaiannya tidak hanya murni dengan nasihat kalau Allah, kalau Rasulullah. Dia punya permasalahan mentalnya. Karena sebetulnya kayaknya lebih mengarah ke sini. Gimana istrinya dipukuli? Orang kalau sayang tuh susah mukul. Berarti nggak beres dia. Sudah kita naikkan volumenya gila gitu saja sudah. Jadi saya itu kalau sudah ketemu orang-orang begitu nih, neknya sudah kelewatan. Kok bisa? Kalau memang tidak suka, diselesaikan dengan cara baik-baik, tidak harus dipukuli, ditendang dan sebagainya. Seperti itu. Wahai para suami, takutlah kepada Allah. Allah Maha tahu, Allah melihat, Allah menyaksikan. Kemudian juga para istri, di sisi lain para istri kadang-kadang ya kita nggak bisa menyalahkan satu pihak. Semua boleh dilacak dengan serius. Ada pun kejadian yang disebutkan kita juga tidak tahu sebabnya. Akan tetapi banyak kejadian yang lain sebabnya adalah mungkin istrinya memang bikin kesel. Mohon maaf, seorang suami tidak kuat menahan emosinya karena istrinya adalah seorang pengkhianat misalnya. Dia tidak bisa menahan emosinya, mentalnya kena, mukuli dan sebagainya. Berarti sebabnya apa? Siapa? Istri. Bisa saja sebabnya seperti itu. Biarpun tetap tidak boleh. Mungkin ada mengatakan gitu aja marah. Wah, dia tidak pernah sakit hati dia. Kalau punya cinta, dia sangat mencintainya. Tentang perempuan yang rendah, istrinya sangat dicintai, dipercayai, diamanati, tak tanya melakukan kehinaan. Naudzubillah. Sakitnya seperti apa? Misalnya, tentu tetap salah suami kenapa mukulin. Kalau memang sudah istrinya melakukan kehinaan, tinggalkan saja, cerai biar dia mendapatkan pasangan yang lain. Cuman kadang mungkin ada banyak pertimbangan, itu istriku, punya anak, aku tidak mau pisah, tapi aku tidak kuat, aku mukulin lah. Jadi permasalahan itu bisa saja sebabnya bermacam-macam. Yang penting insaf gitu saja. Kalau Anda memang punya masalah mental, datang ke psikolog atau langsung psikiater, minta obat sana. Anda harus sadar itu, jangan menyalahkan orang lain saja. Biarpun mungkin sebabnya karena istriku, sebabnya suamiku. Nah, biarpun sebabnya ada, tapi sakit tetap sakit. Yang jadi masalah adalah orang sakit tidak sadar dirinya sakit, repot. Yang jelas siapapun yang punya sifat jelek suka mukulin istri, Anda bermasalah. Memang akhlak Anda jelek, Anda tidak punya peri kemanusiaan, Anda tidak punya kasih sayang, atau Anda gila. Pasti. Jadi harus selesaikan semuanya ini. Gak boleh dibiarkan begitu saja. Sama seorang perempuan juga demikian. Tiba-tiba sama suaminya marah dok, habis-habisan setiap saat marah. Bahkan kalau ditanya, kalau telepon sama orang bisa manis lemah lembut, tapi kalau telepon sama suaminya langsung volumenya naik. Ini dirasakan sebagian perempuan. Iya bu ya, kalau saya ngomong sama orang lain bisa sembuh senyum, tapi giliran telepon suami saya langsung. Nah, ada sesuatu yang tersembunyi di hatinya, dendam, amarah dan seterusnya. Intinya tidak boleh, tapi setelah itu dicari sebabnya, dan jangan Anda menyerah dengan kejahatan yang Anda lakukan. Harus diselesaikan. Kenapa aku dengan istri kok begini? Kenapa aku dengan suamiku kok begini? Harus seperti itu.
Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan sholawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ingin bertanya, Buya. Saya baru saja ditinggal pergi oleh ibunda. Ibunda. Amalan Ibu. apa? Ibu. Ibu. Ibunda. Ya. Amalan apa saja yang harus saya lakukan sebagai anak agar bisa terus mengalir ke ibunda saya walaupun sudah wafat? Terima kasih, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibunda diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya. Berbakti, tidak ada kata bagi seorang anak yang tepat untuk diberikan kepada anak tersebut oleh kalimat berbakti. Berbaktilah kepada ibunda. Keselamatan anak, kebahagiaan anak, kesuksesan anak dengan berbakti kepada orang tua. Tapi ibunda sudah wafat, ya tetap berbakti. Bagaimana cara berbakti? Lakukan 3 hal. Yang pertama, jangan Anda berdoa kecuali orang tua Anda bawa dalam doa Anda. Ini yang pertama. Sebab kita sering banyak doa orang tua dilupakan. Berarti gak ada ikatan hati dengan orang tua. Berapa kali Anda berdoa dalam sehari? 5 kali. 5 kali harus Anda bawa orang tua Anda. Jadi membawa dalam doa tanda cinta dan tanda sambung hati. Yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang anak yang merasa menyesal kurang memuliakan ibundanya, kurang menghormati, kurang mengabdi, setelah meninggal dunia baru sadar ingin berbakti. Lalu bagaimana? Di antaranya adalah yang kedua, jika Anda mendapatkan rezeki, gambarannya begini, kalau Anda punya gaji 2 juta rupiah per bulan, ibumu kok bangun kembali minta duit, dan Anda merasa bahwasanya pernah durhaka, kurang bekti, Anda kasih berapa? Wah, mungkin karena ngomong, oh 1 juta, separuhan. Ya enak, karena yakin ibunya nggak bangkit lagi. Begitu gampang yang ngomong begitu, saya kasih semuanya. Yang benar jangan. Kalau betul hebat kamu, kan gitu. Kalau hebat betul. Cuman kadang-kadang orang berani ngomong karena tahu ibunya nggak bangun lagi. Maksudnya sesuai dengan kadar penyesalanmu dan kadar kerinduanmu untuk berbakti, maka potong dari rezekimu itu dan berikan pada orang tua. Itu baktimu. Jadi memotong rezeki yang Allah berikan kepada kita, lalu kita berikan untuk orang tua, kita transfer, tidak pakai rekening tapi ke pesantren, masjid dan seterusnya, itu kita niatkan untuk orang tua. Ini penting sekali. Wong tanahnya 10 hektar, diambil setengah hektar aja untuk ibunya susah. Untuk ibunya. Ini adalah serius. Yaitu tadi ibaratnya kalau Anda punya uang 1 juta, ibumu bangun minta, Anda kasih berapa? Sesuai dengan kadar kecintaanmu, kerinduan untuk berbakti, itulah yang akan keluar nanti. Kecil ya kecil. Itu tanda baktimu. Yang ketiga adalah baiklah dengan orang yang dibaikin oleh orang tuamu. Min abarril birri silatuddi abih. Bakti yang sangat bakti adalah sambung silaturahmi orang yang dibaikin oleh orang tua. Kalau ibunda Anda suatu ketika di hari raya bagi-bagi sarung ke tetangga, setelah wafat Anda lanjutkan. Waktu sebelum wafat ibunda Anda sering ziarah ke sana, Pak Haji, itu Anda lanjutkan. Termasuk diantaranya sering dilupakan adalah baik kepada orang yang dibaiki oleh orang tua adalah baik-baiklah Anda dengan anaknya orang tua Anda. Siapa mereka? Saudara. Maka perebut waris itu orang anak yang durhaka banget. Jadi kalau memang kita punya kerinduan berbakti pada orang tua, baiklah dengan adik, jaga hartanya, jangan rebutan waris. Bahkan kalau adik dia nggak mampu, saya akan bantu. Saya ingat ibuku, aku akan jadi ayah buat adik-adikku. Dengan saudaraku aku akan bantu, gitu. Jadi tanda kalau anak berbakti maka dia akan baik dengan saudaranya. Maka ini pembahasan khusus orang yang merebut waris adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Di samping dia dosa mengambil hak saudara, di samping dia memutus tali persaudaraan, maka dia tidak berbakti. Maka begitulah caranya 3 hal.
berdoa, yang kedua memotong rizki, kemudian yang ketiga adalah berbuat baik dengan siapapun yang dibaiki oleh orang tua. Baik, ini saja insya Allah. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jemaah wanita untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan sholawat. Kami persilakan. Baik Buya, selanjutnya dapat ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Bismillah. Jangan lupa hadiri dan sebarkan berita Maulid dan silaturahmi akbar Satu Hati di Al-Bahjah 1446, Maulid akbar yang akan diselenggarakan nanti tanggal 5 Rabiul Awal atau 8 September pukul 7 pagi sampai selesai di pusat, di LPD pusat, di Al-Bahjah pusat. Sampaikan kepada yang lainnya dan niatlah untuk bisa menghadiri dimanapun anda berada. Niat, kalaupun anda tidak bisa hadir, benar-benar tidak bisa hadir, maka hadirlah doa panjatan doa anda, atau hadir sumbangsih anda ini yang ingin berpartisipasi yang jauh tempatnya, atau biarpun ikut hadir tapi ingin berpartisipasi karena kita menyambut tamu yang banyak ribuan, jadi maka kita perlu juga mempersiapkan banyak hal. Yang ingin berpartisipasi langsung ke BSI nomor rekening 751 2221 267 atas nama Maulid Akbar Al-Bahjah. Informasi dan konfirmasi 085 321 321 302. Infak Center Al-Bahjah ini untuk operasional pondok pesantren, ada infak operasional pondok pesantren, infak sifatnya anggota, jadi anda menggabung sehingga setiap minggu atau setiap bulan anda bersedekah Rp1.000, nggak apa-apa, yang penting sambung hati, sebulan 1.000, sebulan 1.000. Harapan kami adalah anda tidak pernah putus hati anda, terus sambung hati anda 1.000, 1.000, 1.000. Kemudian di mana anda akan menyalurkan ini? Ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7200 4292 atau 7400 7333 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 451. Website lasalbahjah.org. Informasi dan konfirmasi 0853 1122 2225. Orang tua asuh santri berpotensi, wahai anda yang punya anak sudah baik, agar semakin baik, ayo tolong anaknya hamba Allah, maka Allah akan nolong anak anda. Atau seorang bapak ibu yang punya anak badung, bandel dan sebagainya, tolong anaknya hamba Allah, anak anda akan ditolong. Atau seorang bapak ibu yang tidak punya anak, jangan sampai anda di dunia tidak punya anak, di akhirat juga tidak punya anak. Ayo tumpahkan rezeki anda untuk menjadikan ini anak-anak anda, ini anak-anak cerdas, anak-anak hebat. Jangan sampai meninggal dunia hartanya ditinggal begitu saja, dia tidak punya ahli waris, dia meninggal dunia nggak punya apa-apa. Bukankah dia orang yang sangat rugi, capek cari uang, tapi ternyata dia tidak punya apa-apa, nggak ada yang bisa dipetik. Ini ayo jadikan mereka anak-anak anda, wahai orang yang tidak punya anak. Jadikan mereka anak berpotensi, calon ulama Rasulullah di Al-Bahjah. Salurkan risi anda. Ini adalah anak berpotensi khusus nih, program khusus anak-anak berpotensi, memang sudah mendekati sukses untuk menjadi ulama, menjadi ustadz. BSI nomor rekening 777 555 0052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah, kode bank 451, atau Bank Muamalat nomor rekening 1390 101 101 Orang tua asuh Al-Bahjah, kode bank 147, atau melalui website lasalbahjah.org. Informasi dan konfirmasi 0811 2234 447. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Jaga kami, jaga keluarga kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jauhkan dari percekcokan dan perselisihan ya Allah. Jaga hati kami, hati pasangan kami ya Allah.
Jadikan kami hamba yang saling mencintai. Jangan kau kurangi cinta kami sedikit pun ya Allah. Kami takut kurang mengabdi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ampuni anak-anak kami, ampuni santri-santri kami. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang ya Allah mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga kami Allah, jauhkan mata kami dari melihat yang haram, jauhkan kami dari segala yang Kau murkai Allah. Ampuni dosa kami Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dan kami mohon jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang sering berbuat zalim kepada pasangan, kami mohon ya Allah, lembutkan hatinya, berikan kesadaran sehingga dari berbuat zalim menjadi berbakti dan berbuat baik. Ya Allah, kami tidak ingin ya Allah ada hamba-Mu ya Allah, kami tidak ingin ada suami masuk neraka karena istri, ada istri masuk neraka karena suami. Tidak, kami tidak ingin itu. Kami ingin semuanya masuk surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami Allah, jangan tinggalkan kami Allah, jangan tinggalkan kami Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita baca salawat sebentar supaya dihafal. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Mohon maaf Bunda, selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini, dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan lainnya dalam program Penjabaran Mutiara Hikmah. Rutin diselenggarakan setiap Kamis malam Jumat, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Akhirnya saya Muhammad Zaki beserta kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majelis pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BHS, The Art of Craftsmanship. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.